Kami beri segala puji, segala hormat bagimu Tuhan. Kau yang memberi kami kemenangan. Come on, lift up your hands. Church, let's dance together. Selamat pagi Overcomer Church, welcome to online service Overcomer Church. Pagi hari ini saya percaya kita akan sangat diberkati. Setelah sekian minggu kita di rumah mengikuti online service, dan saya percaya juga setiap minggu selalu ada berkat-berkat yang spesial yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada berkat, ada kesembuhan ilahi yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita masing-masing. Sebelum kita mulai, saya mengingatkan bahwa kita bisa support YouTube channel kita dengan memberikan komen, like, dan subscribe. Dan saya percaya lewat YouTube channel Overcomer kita akan sangat memberkati begitu banyak orang. So kita punya culture strong in worship. Bapak Ibu Saudara, di rumah Anda masing-masing jangan pernah ragu dan malu-malu untuk angkat tangan. Anda bisa berlutut dan Anda bisa keluarkan suara Anda sebebas-bebasnya. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan luar biasa. Nah, saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan melawat kita dalam perjalanan kita. Let's worship together. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, kita sama-sama memberikan pujian yang luar biasa atas kebaikan-Nya buat hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita, Dia baik. Dia berkati setiap hidup kita. Amin. Dia berkati kita dengan limpahnya. Dia baik.
Dan Dia memilih juga hidup setiap kita. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik. Kami jadi anaknya, menjadi anaknya, sesuai kehendaknya. Dia baik. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Sama-sama katakan, Dia baik. Oh, oh. Selalu baik. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita, Dia baik. Berkat-Mu melimpah, Dengan limpahnya Dia baik. Kau memilih setiap hidup kami Tuhan. Dia Memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik. Oh, menjadi anaknya, sesuai kehendaknya. Dia baik. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidup. Sekali lagi kita sembah Dia, katakan, bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Bapa, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama ucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segalanya. Semua yang terbaik ada dalam tangan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini tercurah atas setiap orang benar. Haleluya. Sirah Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Katakan Bapa, Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Bapa, Bapa, Kau sangat baik, Kau baik.
baik, kau baik. Mari setiap yang wanita saja katakan, Amen, Jesus. Bapa kau sangat baik. Bapa, kau sangat baik, kau baik. Ganti yang pria, katakan Bapa. Bapa, kau sangat baik, kau baik. Mari angkat suaramu. Bapa, 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 kau sangat baik, kau baik. Dari hatimu yang terdalam, Bapa, kau sangat baik, kau baik. Terpujilah Tuhan, terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Kau baik, Kau baik Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yes, God. Pagi hari ini kami masuk lebih dalam hadirat-Mu, Amin. ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kami menantikan Tuhan, Kau berbicara dalam roh setiap kami. Ku menyembah-Mu, Kusembahkan masuk lebih dalam hadirat-Mu. Mari saudara semua, kita sama-sama buka hati kita. Kita menyembah Tuhan. ku sembah-Mu, Mari naungi kami Tuhan, Yesus. dan tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Oh, Haleluya. tinggal dalam hadirat-Mu seumur hidupku. Mari kita sembah Dia. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu
Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kayak masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kedamaian Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu, kita sembah Dia. Yesus, ku sembah. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. sujud di hadapan Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ora bakara barada badada la 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 la. Ora bara la 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 la. Mari kita berbahasa dengan kuat. Setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita berbahasa dengan kuat. Biar pagi hari ini setiap kita, saya percaya hadirat Tuhan menaungi, menenggelami setiap kami. Ora bakara badada 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 la 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 la. Ora bakara la 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 la. Ku sembah Kau Tuhan, di hadirat-Mu, duduk di dekat-Mu. sekian lama ya Terima yang terbaik terima kasih dengan suara-Mu Tuhan. dekat Engkau, kekasih jiwaku. Kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Yes, God. Pagi hari ini Amin. saat kami duduk Yes, dekat God. di bawah kaki-Mu Tuhan, Amin, Jesus. untuk merasakan setiap keindahan-Mu. Terima kasih Tuhan. We just want to feel it, Lord. Hari ini, I wanna di feel waktu your ini, di momen presence, ini Lord. Tuhan. Come near to us Biarkan kami merasakan-Mu ada and embrace us with your di love. sekitar kami, di
di sekeliling kami, bahkan di dalam hati kami, di dalam jiwa dan roh kami, Tuhan. Jesus, how I love your presence. We longing for you. Sikiara lama ya se. We longing for you, Sikiara lama ya so. Lord. How I miss Tiada yang berharga you, selain Kau, Tuhan. how I miss you, Jesus. Kami mengasihi-Mu. Mari kita sembah Dia. Dari hati setiap kita katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari setiap saudara angkat suaramu. Yesus, ku sembah Kau, Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Oh Tuhan, keinginan, yes, dalam hidup kami Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi Yesus, Yesus ku sembah. Yesus, yes Lord, ku sembah Kau, di hadapan-Mu Tuhan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami Tuhan hanya untuk menyembah, hanya untuk Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, Yes, God. kami masuk hadirat-Mu, kami di dalam hadirat-Mu. Amen. Yes, Lord. Hari ini kami akan terima Yes. sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Kami akan Amen. mendengar Yes, suara God. yang daripada Tuhan. Terima Amen. kasih Tuhan. In Jesus Thank name we you, pray. Jesus. Mari Amen. semua yang ada di rumah, dimanapun berada, yang sama-sama kita katakan Amen. Amen. Yes, saya percaya Bapak Ibu Saudara hari ini diberkati oleh setiap penyembahan dan juga merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di rumah Bapak Ibu Saudara. Nah setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terbaik. Dan saya mau rimankan salah satu culture yang ada di Overcomer Church, yaitu strong in the word of God. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, hari ini bisa mempersiapkan buku dan alat tulis untuk setiap kita mencatat setiap poin dan setiap firman Tuhan yang terbaik buat hidup setiap Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, let's receive the best. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Overcomer Church. Salam Overcomer Church. Dan pagi hari ini suatu privilege yang luar biasa. Saya bisa membagikan firman buat kita semua. Dan ada beberapa poin penting yang saya renungkan beberapa minggu ini. Dan Tuhan memberikan impresi yang luar biasa di hati saya. Mari kita buka sama-sama di Amsal pasal 13 ayat 22. Ayatnya berkata seperti ini. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Yang menarik di sini adalah dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ayatnya seperti ini, saudara. A good man leaves an inheritance
dalam kurung of moral stability and goodness to his children's children. And the wealth of the sinners finds its way eventually into the hands of the righteous for whom it was laid up. So, di ayat ini berkata bahwa orang benar, orang yang baik di dalam Tuhan, meninggalkan harta dan warisan yang luar biasa buat anak cucunya sampai ke bawah. Dan yang ditinggalkan bukanlah uang, bukanlah kekayaan, bukan uang di dompet yang penuh atau rekening yang melimpah, tapi di sini dikatakan of moral stability. Dan yang kedua adalah goodness. Apa itu moral stability? Your value, your character. Apa yang baik yang engkau pertahankan di dalam hidupmu melebihi semua harta, uang, orang-orang di sekelilingmu. In the end, itu yang menjadi warisan untuk anak cucu kita. So, judul saya pagi hari ini adalah The True Blessing. Banyak orang tertipu dengan berkat yang sementara, sedangkan Tuhan memberikan berkat yang luar biasa buat setiap kita. Apa berkat yang dari Tuhan? Berkat yang dari Tuhan mungkin bukan pekerjaan yang langsung ketika Anda taat kepada firman Tuhan, terobosan langsung besoknya, atau ada uang langsung jatuh dari surga. No. Tapi mungkin berkat yang dari Tuhan adalah kesempatan untuk kita sekali lagi bisa berubah di dalam anugerah Tuhan. So, the moral stability, itu yang dibutuhkan. Kenapa moral stability ini penting? Saya lihat dalam Alkitab, ada 2 orang yang luar biasa dan sangat powerful. Dan sebenarnya siap untuk menerima yang terbaik dan mewarisi semua yang luar biasa. Yang pertama adalah Esau. Esau sejak lahir, Alkitab berkata, very potential. Pekerjaannya adalah berburu. Maco, saudara. Dan luar biasa sekali. Ishak sayang kepada Esau, karena apa? Karena semua yang di tangannya itu jadi sesuatu. Tapi ada satu kelemahan di tengah semua potensial yang Esau punya. Moral stability. Hari ini dia menganggap hak kesulungan sangat luar biasa. Ketika dia merasa on the top, pulang dari berburu, dia merasa luar biasa. Tapi di titik di mana dia letih dan lelah, dengan gampang juga dia menukarkan apa yang berharga barusan dia bilang. Ditukarkan cuma demi kacang merah, semangkuk yang merah-merah itu. Anda tahu, sepanjang umur Esau, Alkitab menulis, sekalipun dia mencucurkan air mata, hak kesulungan itu tidak kembali. Sekalipun mungkin dia bertobat, tapi kesempatan yang Tuhan beri enough dan selesai. So, saudara, stabil itu sangat penting. Mungkin Anda nggak punya talent, mungkin Anda nggak punya apapun, Anda kurang potensi, atau dari secara potongan, atau future looks, future appearance, nggak ada potongan untuk jadi orang sukses, untuk jadi orang yang luar biasa. Tapi saya mau berkata, jangan tertipu dengan semua gimmick yang dari dunia. Dunia memberikan gimmick bahwa baju yang branded, bermerek, kalau kamu punya mobil, kamu bisa dihargai orang. Atau kamu ngomong Inggris sedikit, orang mulai berkata kamu lulusan luar negeri. Atau mungkin kamu deal dengan orang-orang, atau bisa ngomong dengan orang-orang yang high class sedikit, kamu dibilang orang yang berada. Itu cuma sementara. Tapi yang terpenting dalam hidup ini, yang harus kita semua miliki adalah moral stability. Dan yang kedua, Ruben. Yang mengerikan adalah Tuhan tidak membagikan berkat di awal kita mengikut Tuhan. Tapi Tuhan membagikan berkat sesuai dengan kasih karunia yang dilimpahkan dalam hidup kita. Just follow me, saya akan menjabarkan apa itu kasih karunia yang dilimpahkan buat hidup kita. Tapi sebelum itu saya mau membahas tentang Ruben. Ruben dari awal dia lahir sampai akhir, Yakub tidak pernah sekalipun menegur dia. Dan di akhir hidupnya, Yakub berdoa dan membagikan berkat buat semua anak-anaknya. Dan ada doa yang unik untuk satu anak sulung ini yang namanya Ruben. Apa doa Yakub? Doa Yakub berkata begini, Engkau adalah awal keperkasaanku, dan engkau adalah yang tersulung, tapi engkau tidak lagi yang terutama.
karena engkau telah menaiki petiduran ayam, bla bla bla. Saudara, setiap orang harus mengejar yang namanya moral stability. Di dalam Tuhan, Alkitab pun berkata dalam Wahyu, kalau engkau tidak dingin dan engkau tidak panas, engkau suam-suam kuku, dan aku akan memuntahkan engkau. Tuhan pun mau dan ingin sekali supaya kita panas atau dingin. Karena selalu ada jawaban dan jalan keluar buat orang-orang yang sedang lemah, letih, lesu, tidak berpengharapan, putus asa, gagal, ditinggalkan, atau mengalami kejadian yang mengerikan. Mungkin Anda di titik dingin, atau mungkin Anda di titik yang panas. Anda sedang menggebu-gebu, Anda sedang diberkati, Anda mengalami promosi, Anda melihat kelimpahan. Di dua titik ini, Tuhan mau hadir di dalam hidup setiap kita. So, moral stability itu melebihi berkat. Jika Anda diberikan kesempatan untuk berubah dan mengerjakan sesuatu selama Anda diminta, itu kasih karunia yang lebih dari semua harta dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. So, saudara, kita harus berbahagia. Kenapa saya mau bilang kita berbahagia? Anda adalah orang-orang spesial yang ditentukan Tuhan sejak awal. Bukan karena kita baik, bukan karena kita good looking, bukan karena prestasi kita, atau bukan karena track record kita, atau bukan karena kesalehan kita, bukan. Tapi karena memang Tuhan sudah menaruh mimpinya di dalam hidup Anda sejak Anda dari kandungan. Di luar kejatuhan, kelemahan, atau daya rusak yang bisa kita timbulkan. Itu tidak ada hubungannya dengan janji Tuhan dan kasih karunia Tuhan. So, hari ini apa yang mau saya sampaikan? It's easier for us untuk memberikan kekayaan, barang kepada anak orang-orang di sekitar kita, tapi sangat sulit untuk memberikan warisan ilahi, memberikan hatimu kepada mereka. Kalau saya berbicara hati, saya mau berkata, ada quote yang berkata, di generasi pertama mereka merintis kerja keras dengan luar biasa. Di generasi kedua, mereka mulai memanfaatkan apa yang sudah ada. Di generasi ketiga, mereka mulai foya-foya. Di generasi keempat, mereka mulai mengabaikan apa yang generasi pertama sudah buat. Dan rata-rata survei berkata, dari semua company atau semua hal yang besar dan sukses, itu hilang di generasi keempat. Tapi saya mau berkata hari ini, Bapak Ibu Saudara, legacy kita bukan uang, bukan semua yang fisik, tapi legacy kita adalah gaya hidup kita. Bagaimana Tuhan mengubah kita dari orang yang mungkin berdosa, tidak bisa berbuat apa-apa yang baik di dalam Tuhan, sampai akhirnya kita mengerti damai yang sesungguhnya, harta yang sesungguhnya, sukacita yang melebihi apapun di dunia ini. Itu yang harus kita pass down, berikan, warisi ke bawah. So, saudara, ada satu tokoh yang luar biasa yang saya mau sampaikan hari ini. Tokohnya ini bernama Paulus. Paulus di awal hidupnya ikut dengan Tuhan. Dia mengalami hal-hal yang tidak mudah. Tapi ada statement Paulus, 3 statement Paulus, yang semakin dia ikut Tuhan, dia semakin menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada yang baik dari dirinya, dan dia cuma mengandalkan Tuhan. Apa yang Paulus alami? Paulus mengalami peremukan demi peremukan. Kasih karunia yang dilimpahkan yang pertama dalam hidup setiap kita. Ini adalah berkat sesungguhnya yang Tuhan mau setiap kita hidupi dengan rasa bersyukur. Dan detik kita hidupi dengan rasa bersyukur, Anda bisa melihat bahwa harusnya Anda binasa, tapi Tuhan memberikan hidup yang luar biasa. Anda harusnya mengalami kematian dalam semua area, tapi Tuhan datang memberikan keselamatan. Anda harusnya hidup dengan ketakutan, kekhawatiran, dan semua hal yang tidak berujung di dunia ini, tapi Tuhan memberikan damai sejahtera yang tidak bisa dibeli dengan apapun. So, saudara, brokenness ini semakin membuat kita sadar betapa besarnya kasih Tuhan dan anugerahnya dalam hidup setiap kita. So, statement pertama Paulus itu ada di 1 Korintus pasal 15 ayat 9. 1 Korintus 15 ayat 9.
Saya langsung bacakan, saudara. Sebelum dibroken atau diremukan Tuhan, dia berkata, mereka rasul, saya juga rasul. Tapi setelah mengalami brokenness yang dari Tuhan, atau peremukan yang dari Tuhan, yang membuat dia sadar siapa dirinya. Ini yang Paulus katakan. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dan di ayat 10 ini yang luar biasa. Tetapi kasih karunia Allah, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Hari ini, setiap brokenness yang Anda alami, lewat kejadian apapun, dengan situasi apapun, di depan orang siapapun itu, Tuhan sedang mengerjakan hal yang indah di dalam hatimu. Dan membangun fondasi yang tidak bisa digoncangkan, ditukarkan, atau dikompromikan dengan apapun di dunia ini. Tuhan mau membuat kita tahan uji, didapati setia, keluar seperti emas, menang menghadapi segala hal. Tapi saudara, ada yang harus kita mengerti sebelum kita mengalami itu. Brokenness dari Tuhan membuat Anda mengerti bahwa Anda bukan siapa-siapa. Paulus mulai tahu diri sedikit bahwa semua jerih payah, kerja keras, hal yang giat yang dia lakukan untuk Tuhan adalah kasih karunia yang dia harus kerjakan bahkan lebih keras lagi dari sebelumnya. Saudara, hari ini apapun yang Anda alami, mulai menurun dalam banyak hal, secara fisik, iya. Secara finansial, mungkin. Orang-orang yang Anda harapkan mengecewakan, bisa jadi. Tapi saya mau berkata satu hal, saudara. Di titik ini, Anda harus mengerti kasih karunia Tuhan melampaui semua hal yang Anda butuhkan. Dan yang kedua, setelah Paulus mengalami brokenness yang kedua, ini ayatnya. Di 2 Korintus pasal 11, ayat 23. Dia berkata begini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ini sedang ongoing brokenness atau peremukan yang kedua, saudara. Dan akhirnya, dia mulai tahu diri lagi bahwa semua yang dia alami karena kasih karunia Tuhan. Kita buka di Efesus pasal 3 ayat 8. Dia mulai berkata, kalau tadi sebelum brokenness, aku pelayan Tuhan. Yang pertama, aku rasul. Yang setelah aku rasul, dia berkata, aku yang paling hina dari semua rasul. Yang kedua ini, aku pelayan Tuhan. Tapi setelah mengalami brokenness, dia berkata seperti ini, saudara. Aku yang paling hina dari antara semua orang-orang kudus. Di mana ayatnya? Di Efesus pasal 3 ayat 8. Dan yang terakhir, setelah dia diangkat naik ke surga dan dikatakan dalam tubuh aku tidak tahu, di luar tubuh aku tidak tahu, dan dia berkata, aku adalah orang yang berdosa, paling berdosa daripada orang yang berdosa. Saudara, brokenness membuat Anda mengerti bahwa bukan karena hal baik yang Anda punya, atau semua hal yang mungkin bisa Anda pertahankan untuk jadi modal, tanda petik, dan pegangan Anda untuk menghadap Tuhan. Saya mau berkata, no. Moral stability and goodness, dan juga kebaikan, itu bukan karena Anda bisa, tapi karena kasih karunia Tuhan yang membuat Anda memiliki itu. So, respon ketika orang yang di brokenness seperti Paulus mengalami peremukan demi peremukan yang membuat dia semakin dekat dengan Tuhan dan berjalan heart to heart, day by day, membuat dia semakin tahu diri. Tuhan hanya bisa memberkati orang yang tahu diri. Tuhan hanya bisa melimpahkan kasih karunia-Nya dan menguatkan orang yang lemah.
ketika Anda tahu Anda tidak bisa berbuat apa-apa tanpa anugerah Tuhan dan tanpa Tuhan yang membantu kita semua. So, saudara, kita bisa belajar dari Paulus. Hidupnya lewat semua hal, Tuhan sedang membuat permukaan di dalam. Anda bisa pilih dalam hidup ini. Ada dua kemungkinan yang bisa kita lewati. Yang pertama, Anda memilih untuk diremukkan Tuhan sebelum blessing itu datang. Atau yang kedua, Anda mendapatkan blessing terlebih dahulu. Tetapi seperti ayat di Amsal tadi, semua harta orang fasik dikumpulkan untuk memberkati orang benar. Semua yang kamu kumpulkan itu akan habis lenyap. Dan Anda dibuat hancur. Buat orang-orang tertentu, berkat Tuhan yang terlalu soon, terlalu dini, terlalu awal membunuh mereka. Tapi berkat Tuhan dengan pertolongan yang tepat pada waktunya membuat mereka tahan uji dan siap mengalami hari-hari baik dan jaminan Tuhan sampai ke depan. Dan ada contoh yang kedua. Poin pertama saya adalah tahu diri. Dan yang kedua, Tuhan memberikan saya rema lewat satu tokoh yang kedua. Namanya adalah Daud. Mari kita buka sama-sama di 1 Samuel pasal 30 ayat 18. 1 Samuel 30 ayat 18. Biar saya bacakan, saudara. Ini adalah peristiwa ketika Daud menang perang. Dia pulang ke rumahnya. Ternyata rumahnya dan seluruh pasukannya, orang-orangnya dijarah, dirampas, dan mengalami kekalahan yang lebih mengerikan daripada kemenangan yang dia bawa. Ini adalah titik di mana Ziklag, tempat Daud, mengalami kemenangan tapi tidak bisa bersuka cita. Mengalami terobosan tapi justru terobosan 1 yang dia dapat, tapi kehancuran 10 yang dia rasakan. Dan bukan cuma itu, orang-orang yang dia pimpin bukannya bersama-sama mendukung dan menguatkan dia dalam leadership supaya mampu mengembalikan apa yang hilang dan membalikan keadaan, tapi justru malah menyalahkan dia. Satu orang Daud disalahkan oleh semuanya. Satu bangsa. Mari kita baca sama-sama. In the end, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dan ini yang dilakukan Tuhan buat Daud. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ayat 19, tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Jika Anda dalam proses Tuhan, Anda mengalami penurunan, Anda mengalami kekalahan, Anda mungkin gagal, Anda mungkin ditinggalkan, Anda mungkin disalah mengertikan. Penderitaan yang Anda alami, Anda berpikir dan Anda berkata atau Anda merasa, I cannot hold it anymore. Saya nggak kuat lagi nih. Tapi saya mau berkata, jangan berhenti. Salah satu kasih karunia Tuhan adalah membuat Anda tidak berhenti di tengah jalan. Ketika Anda percaya, Anda memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Ketika Anda mengandalkan Tuhan, Anda akan melihat jalan keluar dan semua blessing, bantuan, pembelaan Tuhan is on the way, right to you, mendekat kepadamu. Dan kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Ketika Daud sampai kepada 200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti dia, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Ayat 22 ini yang menarik, saudara. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak mau ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita memberikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa. Dan biarlah mereka
pergi. Ayat 23 ini yang menarik. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Ayat 25. Ketika the goodness of the Lord yang keluar dari hati Daud melimpah karena kasih karunia, dan ketika dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan di tengah semua kehilangan, ketidakadilan, bahkan dipersalahkan oleh semua orang yang mungkin dia expect hari itu mengasihi dia, loyal, mungkin setia, dan bahkan mendukung dan support dia. Tapi sangat disayangkan 200 orang ini, kalau Anda baca di Alkitab, mereka adalah salah satu anggota orang-orang yang terbaik yang ninggalin Daud di tengah jalan dan suruh Daud berperang sendiri, padahal sebelumnya baru menang perang. Dan di ayat 25-nya ini yang menarik. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai hari ini. Saudara, setan mau membuat Anda yang penuh dengan kasih Tuhan berbalik jadi orang yang pahit. Setan mau setiap kita dari orang yang mungkin terus mengampuni sampai Anda di titik putus asa. Setan mau di titik dimana ketika Anda ikut Tuhan, Anda semakin jauh, Anda semakin dingin, Anda percaya kelihatannya, tapi hatimu jauh dan lagi tidak mengejar Tuhan. Itu yang setan mau. Itu yang dimaksud suam-suam kuku. Anda tidak dingin, Anda juga tidak panas. Tapi saya mau berkata, ketika Anda menguatkan hatimu kembali dan percaya kepada Tuhan, Tuhan menolong Anda. Apa yang membuat Daud bisa pulang dengan kemenangan, sedangkan dia sedang tidak dalam fully potential to go to war. Dia sedang dalam tidak keadaan yang top untuk perang dan menang. Dan ditambah lagi 200 orang andalannya ninggalin dia di tengah jalan. Dan rakyat yang ikut bersama dia mau lemparin dia pakai batu. Kira-kira itu seperti dia sedang berperang seorang diri. Tapi tahukah Anda, karena reaksi Daud yang tepat dan teruji, Anda mau tahu apa yang dilakukan Tuhan untuk menolong Daud sehingga dia bisa merebut semua yang hilang, semua yang dirampas, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dia tidak mengalami kehilangan sama sekali. Anda tahu apa yang dialami Daud? Kita buka sama-sama di 1 Tawarik pasal 12. Ayat ini sangat luar biasa. Dan ketika saya baca ayat ini, saudara, saya goosebumps-nya. Kenapa? Karena Tuhan kasih setianya tidak pernah berubah. Dan setiap firman Tuhan ada tujuan dan maksud untuk membangun yang di dalam kita melebihi apa yang di luar. Ketika Tuhan menambahkan blessing di luar, itu sangat mudah. Tapi untuk Tuhan membuat hati kita siap untuk menampung blessingnya, itu adalah cerita yang lain. Oke, saudara. So, kita buka sama-sama di 1 Tawarik pasal 12 ayat 20. Tuhan mengirimkan orang-orang terbaik yang lain kepada Daud. Pada perjalanannya ke Ziklag, sebagian dari suku Manasye, Adnah, Yozabat, Yediael, Mikael, Yozabat, Elihu, Ziletai, kepala-kepala pasukan 1000 suku Manasye menyeberang, memihak kepada Daud. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan. Sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Dan yang ayat ke-22 ini yang bikin saya goosebumps, saudara. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud
untuk membantu dia sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Anda bisa bayangkan saudara, ketika reaksimu benar, karakter Tuhan yang menjadi serupa seperti Kristus yang Tuhan mau ada di dalam hidupmu, itu muncul ke permukaan, dilihat semua orang. Tuhan membuat blessing di dalam hidupmu, increase. Dan bukan cuma itu, Tuhan mengirimkan orang-orang terbaiknya di level Anda yang baru untuk memperlengkapi Anda dan menolong Anda. So saudara, jangan tunggu blessing Tuhan. Jangan tunggu orang-orang yang terbaik. Hari ini, pengurapan Tuhan, kasih karunia Tuhan membuat Anda bisa bekerja lebih keras lagi. Bukan untuk cuma cari uang atau belajar skill baru. That's another thing yang harus kita pelajari. Tapi di luar semua skill yang di luar, mari kita berubah dan memperluas kapasitas hati kita. Biarkan value yang Tuhan mau, karakter Kristus yang Tuhan mau tanamkan di dalam hati kita, itu keluar dan dilihat semua orang. So, ini adalah ujian para king. Dan saya mau berkata, ada seruan yang luar biasa yang Tuhan berseru buat umatnya hari-hari ini. Mari kita buka sama-sama di Mika pasal 4 ayat 9. Saya bacakan versi bahasa Indonesianya. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Tapi dalam versi bahasa Inggrisnya, dia berkata seperti ini saudara. Di King James Version, Mika pasal 4 ayat 9. Dia berkata begini. Now, why dost thou cry out aloud? Is there no king in thee? Hari ini, setiap brokenness, semua yang Anda alami untuk memunculkan mental raja, hati raja-raja di dalam Anda. Supaya semua attitude penjahat, supaya attitude orang jahat, supaya attitude orang yang kalah, supaya attitude pecundang itu keluar, dan yang menang adalah attitude raja di dalam hatimu. Is there no king in thee? Tidak adakah raja di dalam Anda? Dan Tuhan sedang mencari the true king hari-hari ini untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang. Saudara, banyak orang berdoa meminta jawaban, tapi karena Anda mempunyai hati raja yang Tuhan limpahkan di dalam hatimu, saya tahu Anda juga punya kebutuhan dan berdoa kepada Tuhan untuk jawaban doa. Tapi hari ini maukah Anda lewat tanganmu, Andalah jawaban doa buat banyak orang. Banyak orang-orang yang mau dibantu, ditolong, dipenuhi kebutuhannya. Dan saya tahu setiap kita juga punya kebutuhan yang sama. Tapi hari ini, seperti ayat ini berkata, there is a king inside of you. Ada raja yang harus keluar dari dalam hidupmu. Dan biar itu memberkati banyak orang. So, saya percaya di masa-masa seperti sekarang, PSBB banyak hal, tapi Tuhan membawa kelegaan, mendatangkan damai sejahtera sekalipun mungkin Anda tidak dalam keadaan yang baik. Tapi Tuhan memegang hatimu sehingga engkau tetap bergairah, penuh dengan passion, dan ada kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan mata untuk menyelesaikan apa yang dibutuhkan. Dan tahukah Anda, pengurapan yang Tuhan berikan kepada Raja Saul dikatakan seperti ini. Kerjakan apapun yang didapati oleh tanganmu. Tapi dalam versi bahasa Inggrisnya, ayatnya berkata, do whatever you should be done. Lakukan apapun yang seharusnya kamu selesaikan dan perlu. Hari ini, lewat hal-hal yang mungkin sederhana yang Anda kerjakan di tanganmu, Tuhan mengurapi dan memberikan supply yang luar biasa dari surga buat setiap kita. Amin. So, saudara, saya selesai. Tapi sebelum kita masuk ke momen offering, izinkan saya
menyembah Tuhan bersama dengan Anda. Ada satu lagu yang luar biasa dan begitu memberkati saya beberapa hari ini. Mari kita menyembah Tuhan sebentar, saudara. Lagu ini merema di hati saya beberapa hari belakangan. Dan ketika bangun tidur pagi-pagi, lagu ini keluar. Dan jujurnya saya juga nggak tahu judulnya. Tapi begitu saya nyanyikan chorusnya, bagian chorusnya, ada jeritan dan ucapan syukur yang luar biasa ketika kita bisa dipakai Tuhan untuk jadi saluran berkat-Nya. Mari kita sembah Dia sama-sama. Bapa, ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, buatku mengenal arti panggilan-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaan-Mu yang berkenan di hati-Mu. Mari kita katakan sekali lagi, Bapa. Bapa, ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di dalam hidupku. Bapa, buatku mengenal arti panggilan-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaan-Mu yang berkenan di hati. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaan-Mu yang berkenan di hati. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaan-Mu yang berkenan di hati-Mu.
Terima kasih Tuhan, in Jesus name we pray. Amin. Halo Overcomer, saya berharap Anda sudah mendengar yang terbaik firman oleh Pastor Freddy. Dan saya yakin pagi hari ini, dimanapun Anda berada, firmannya tadi sudah memberkati Anda dengan luar biasa. Oke, sebelum kita memberi persembahan offering, saya pengen kita melihat sebuah hal yang berbeda dalam offering kita di pagi hari ini, di minggu ini. Saudara, dengan situasi yang sekarang terjadi, saya pasti banyak berpikir dan mungkin itu juga terjadi, ada alamin. Kenapa harus tetap memberi? Kenapa masih harus tetap memberkatin? Kenapa masih tetap harus memberi? Saya berkata gini loh, ini keadaan berantakan, ekonomi berantakan, ada yang kena PHK, ada yang kena pemotongan gaji, ada yang nggak dapat THR. Dan Anda berkata, kayak Tuhan ngerti deh Tuhan ngerti deh supaya kayaknya saya skip memberi dulu. Saudara, ada 1000 alasan supaya kita mungkin tidak bisa memberi dalam waktu-waktu seperti ini. 1000 alasan supaya kita tidak memberi. Banyak. Tapi saya mau berkata ada 10.000 alasan kenapa kita harus memberi. Nggak perlu 10.000, 1.001 aja. Dibanding 1000 ada alasan supaya Anda nggak memberi. Kenapa saudara? Memberi di dalam kekristenan bukan bicara tentang kita sebuah ritual ibadah, habis selesai servis dengar firman, kita memberi. Bukan saudara. Memberi itu adalah cara hidup. Anda tahu dong, pernah dengar pepatah yang mengatakan kita ini adalah saluran. Ya, saluran. Saya ada sebuah perumpamaan yang baik. Hidup ini seperti saluran. Ya, Anda berkata kita ini harus diajar di kekristenan sebagai saluran. Saluran apa saudara? Saluran berkat. Saluran berkat saudara. Yang namanya saluran itu seperti pipa ini. Nah, saluran yang baik, pipa yang baik itu harus ada masuk dan ada keluar. Kalau Anda tahu, pasti di rumah pernah dong, Anda yang pumpnya istilahnya Anda keluar kota, tinggalin dikunci itu pumpnya kurang lebih mungkin sebulan atau 2 bulan. Maka pas Anda balik ke rumah dan Anda nyalain tuh pipa, nyalain tuh pump, yang pertama keluar apa? Air kotor. Yang kedua kok air kotor. Kenapa? Pas saluran mampet tidak ada keluar dari saluran tersebut, ya adalah kotoran. Nah, seperti itu juga dalam Tuhan. Saya ada sebuah perumpamaan yang baik supaya Anda menjadi saluran berkat, ya, saluran dan berkat. Hidup Anda itu harus dengan apa yang namanya saluran yang baik. Ada masuk, ada keluar. Seperti itu juga dalam Anda memberkati atau menghidupi dalam kehidupan Anda dalam memberi. Pada saat Anda menjadi saluran berkat, berkatnya jangan Anda tahan. Jangan Anda tutup. Kenapa? Kalau berkatnya Anda tutup, nggak ada saluran lagi yang masuk. Tidak ada lagi aliran air yang masuk dalam saluran berkat Anda. Anda tidak tahu tentang perumpamaan cerita tentang Nabi Elia dan Elisa. 2 nabi besar tersebut punya hal yang sama dengan janda waktu tersebut. Janda yang miskin, janda Sarfat. Lalu ada juga janda yang terlilit hutang, Nabi Elia. Apa yang terjadi pada saat Nabi Elia dan wanita janda tersebut yang kelilit hutang, anaknya mau diambil? Elisa berkata gini, kumpulkan semua bejana-bejana. Supaya apa saudara? Berkatnya mau masuk banyak, Anda harus tampung banyak. Tapi harus Anda keluarkan. Kalau Anda menahan berkat hanya satu bejana, ya udah satu bejana ini aja yang Anda dapat. Tapi pada saat Anda menyediakan bejana yang lain lebih banyak, berkatnya akan datang dan datang terus. Itu cerita dalam Alkitab. Gimana dalam kehidupan Anda? Gimana dalam kehidupan saya? Saya berkata, saya ini adalah orang yang diberkatin. Mungkin Anda berkata dalam hati, memang nih si Koher ini diberkatin, udah kelihatan lah. Kelihatan ya gayanya, istilahnya diberkatin ya. Benar saya diberkatin. Pas Anda bertanya, outputnya kemana? Saya nggak pernah dapat berkat dari Koheri. Mungkin Anda berkata seperti itu. Benar saudara. Saya punya talenta dikembangin Tuhan untuk punya dapat berkat banyak. Inputnya saya ada inputnya, diberkati Tuhan. Outputnya adalah istri saya saudara.
Bukan saya. Ya saya belajar. Tapi begini, ada sebuah cerita, bukan cerita, kesaksian hidup yang menarik. Saya punya istri ini yang luar biasa. Ya, Anda pasti udah tahu dengan istri saya ini. Saya ini orang yang cukup istilahnya EGP. Emang gue pikirin dengan orang-orang yang istilahnya di luar sana, ya. Nah, istri saya ini lain cerita. Istri saya ini orangnya memang baik, ya, baik. Dan pada saat kebaikannya ini, dia ini dengan tulus, ya. Dan contoh beberapa waktu yang lalu ada saudara kita yang sedang mengalami sakit, dan waktu itu dia harus diasingkan lah dalam asingkan ini, dan dia masih anak muda dan nggak ada istilahnya, nggak ada pemasukan buat beliau untuk istilahnya menghidupi hari-harinya dengan lebih baik. Dan setiap hari istri saya menyediakan anak muda ini, saudara kita ini, makanan setiap hari digojekin saudara, ya. Istri saya ini memberi makan bukan 1-2 orang, banyak. Setiap kali ada makanan di rumah, dia telepon, mau nggak dikirim makanan, dikirimin. Nah, saya nggak curhat saudara, saya nggak curhat, tapi itu merupakan output. Pada saat Anda mau jadi diberkatin, Anda mau diberkati lebih, saluran berkat Anda baik, Anda harus keluarkan, Anda harus keluar. Jangan pernah Anda simpan berkat yang ada di tangan Anda untuk diri Anda sendiri. Buat hidup saya mau belajar memberkatin. Saya ini, cara memberkatin nggak harus bentuknya uang, nggak harus bentuknya material, tapi dengan cara hati Anda. Anda harus tahu, kenapa wanita janda tersebut bisa diberkati dengan begitu rupa, dengan banyak minyak yang berbual-bual, salurannya berbual-bual. Simple. Kenapa? Dia punya sikap hati yang benar. Ketika Nabi Elia datang, zaman tersebut firman Tuhan katakan sedang ngalamin kekeringan. Sedang ngalamin penderitaan panjang, musim kemarau. Dan Nabi Elia datang dan berkata, beri aku minum. Suatu hal yang saya mau berkata pada saat ada kesulitan, Anda adalah orang yang mau nyimpen. Anda pada saat sekarang seperti ini, saya berkata, kenapa orang lain gak peduli gua? Kenapa mungkin gereja nggak peduli gua? Saya mau berkata gini loh, sikap hati adalah modal awal Anda diberkatin. Wanita tersebut, janda tersebut, pada saat dimintain Elia sebuah air untuk minum, dia langsung memberikannya air tersebut. Bukan sekedar air aja, selanjutnya Elia berkata, beri aku roti, beri aku makan. Dan wanita itu berkata, ini olahan terakhir, setelah itu aku akan mati. Tetap diberi gak? Diberi tetap. Sikap hati yang mau memberi. Saudara, di Overcomer saya mau melatih Anda untuk punya sikap hati yang tetap memberi di dalam berbagai macam keadaan, termasuk keadaan seperti ini. Saya mau berkata, 1000 alasan untuk tidak memberi. Yes, itu ada dalam benak setiap pada kita. Tapi saya terlatih dan saya mau berharap Anda pun terlatih untuk tetap punya sikap hati yang memberi. Bukan sekedar material. Hal yang simpel deh, kata saya bilang. Saya ini bukan orang yang punya empati, istilahnya punya hati yang seperti istri saya. Saya orangnya cuek. Saya nggak peduli dengan orang-orang sekeliling saya. Saya peduli hanya dengan Tuhan Yesus. Oh, nggak juga sih. Tapi maksudnya adalah apa? Saya benar-benar orang yang cuek. Tapi pada masa-masa seperti sekarang sini, tiba-tiba saya belajar untuk memperhatikan orang. Ada suatu kejadian yang menarik. Waktu tersebut saya tiba-tiba bukan digerakkan. Saya belajar untuk berubah. Saya telepon salah satu anak komsel saya berkata, halo. Dia berkata, halo kok. Saya nanya, apa kabarnya? Baik. Ada apa kok? Dia ngomong apa? Enggak, cuman mau nanya apa kabarnya. Apa kabarnya, baik-baik saja enggak kamu? Saya bertanya seperti itu. Dia sampai kaget, saudara. Kenapa? Saya jarang telepon dia. Tapi saya tahu banget saya harus berubah. Dan saya langsung ngomong sama dia juga. Iya, bagus ya kamu baik, oke semua. Saya langsung ngomong gini, ya abis saya juga gak diteleponin sih sama kamu. Jadi saya teleponin kamu dulu dah. Ngerti gak poinnya saudara? Anda nunggu orang lain untuk memperlakukan Anda seperti Anda diperlakukan. Tapi harus Anda buat itu dulu supaya Anda diperlakukan yang hal yang sama.
Saya berkata, ya daripada gue nggak diteleponin, gue teleponin lu dah. Dan saya akan tanyain satu-satu anak komsel saya. Saudara, saya berharap di masa yang sukar ini, hati Anda tidak menjadi dingin, hati Anda tidak menjadi kecewa. Dan gereja, saya berkata, adalah tempat Anda untuk melatih iman, termasuk dalam hal saluran berkat. Ya, saya bersyukur di gereja Overcomer, gereja ini tidak dibangun berdasarkan orang-orang yang sebagai donatur besar, tapi adalah seperti janda-janda seperti janda Sarfat ataupun janda seperti di Elisa yang firman Tuhan katakan terlilit hutang. Anda harus tahu, pada saat wanita janda tersebut yang terlilit hutang, Elisa berkata, pinjam semua panci-panci atau mungkin baskom atau pundi-pundi, bejana-bejana kau pinjam. Saya mau berkata, pada saat tersebut, kalau wanita tersebut tidak punya hati yang baik, tidak dikenal sebagai wanita yang baik, tidak ada satu orang pun meminjamkan bejananya. Ngerti saudara? Anda harus punya sikap hati yang benar. Anda harus punya hidup yang benar. Dan pada saat ini poinnya adalah boleh nggak di dalam Tuhan kita meminjam? Boleh. Tapi dibalikan. Iya saudara, contohnya wanita tersebut, Elisa berkata, pinjam. Jadi wanita ini minjam. Dan pada saat itu mukjizat terjadi, minyak berbual-bual dan pun itu penuh. Dan wanita tersebut nggak menyimpan buat dirinya sendiri loh. Kenapa? Dia pinjam. Dipinjam, dia balikan. Saudara ngerti nggak maksudnya apa? It's all about sikap hati Anda. Pada saat kita memberi persembahan pada pagi hari ini, saya tahu banyak kita memberi, tapi tidak dengan willing. Banyak kita memberi, tapi dengan pertanyaan. Banyak kita memberi, tapi hitung-hitungan. Janda Sarfat tidak berhitung-hitungan. Saya bentar lagi akan mati setelah saya bikin ini, kamu roti ini, Nabi, saya akan mati. Dia nggak hitung-hitungan. So, pada saat kita belajar memberi di gereja ini, Anda terlatih. It's not about money, it's about your heart. Saya dari Overcomer juga mau say thank you. Kenapa? Ini merupakan di bulan lalu ada bulan terakhir mengumpulkan buat LED kita. Kita LED yang 1 tahun ini sudah lewat, dan saya bersyukur buat setiap ada jemaat yang sudah ikut mengambil bagian dalam membeli LED tersebut, dan all sudah free, sudah bebas hutang, tidak ada hutang, pinjam sudah beres, dan saya bersyukur banyak sekali jemaat yang ikut terlibat untuk memberi dalam LED tersebut. Saya berharap budaya memberi, budaya menabur di gereja Overcomer tidak pernah hilang. Kita ada BGH, kita akan mungkin nanti depan ada offering lagi. Saya tahu buat beberapa orang why. Tapi semoga pagi hari ini sebelum kita memberi persembahan, Anda mulai mengerti. Saluran berkat is about bicara disalurkan. Don't keep it for yourself. Karena pada saat Anda meng-keep for yourself, berkatnya stop sekian. Ada satu kesaksian terakhir sebelum saya tutup dan kita memberi persembahan. Salah satu anak komsel saya lagi masa-masa yang sukar kayak gini, lockdown, usahanya juga ketutup karena dia ngimport barang dari luar dan itu ketutup, ketahan. Dia baru kesaksian di WhatsApp grup kita di grup, dan dia berkata dia kesaksian. Wanita ini jarang kesaksian. Satu anak komselnya saya jarang kesaksian. Tiba-tiba dia grup panjang dia kesaksian. Dia kesaksian suatu malam di masa-masa seperti ini di lockdown. Dia lagi ke Alfamart atau Indomaret ya. Dia berkata dia bersama suaminya dia mau beli barang sesuatu. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak tua seperti mungkin orang-orang yang agak pemulung dan sedang membawa anaknya. Dan bapak tersebut bertanya kepada anak komsel saya, di mana rumah sakit terdekat? Di mana rumah sakit terdekat? Pak, anaknya sedang sakit dan demam. Anak komsel saya berkata menganjurkan untuk ke rumah sakit yang terdekat. Tapi waktu itu bapak tersebut berkata tidak bisa. Kenapa? Dia nggak ada uang dan dia tidak ada kemampuan untuk masuk ke rumah sakit yang swasta. Dia berharap seperti klinik ataupun kayak puskesmas untuk BPJS. Saudara, Anda ketemu orang di tengah pinggir jalan ngadapin sesuatu seperti tersebut,
Anda akan berkata, oh iya Pak, hati-hati, Tuhan berkati, mungkin Anda berkata seperti tersebut. Tapi hal yang menarik adalah, tiba-tiba dia bersaksi, dia digerakkan untuk memberi sejumlah uang. Anda berpikir, oh ya saya juga sering memberi sejumlah uang buat orang pinggir jalan, orang itu. Dia memberi harga 300.000. Bagi saya itu besar, saudara. Buat saya, PKS-nya, ketua komselnya, sebagai seorang pembicara, ketemu orang pinggir jalan, ngasih 300.000. Besar. Nggak pernah saya ngasih orang sampai lebih dari 20.000. Tidak pernah. Ya, itu pun dengan disuruh suara Tuhan untuk memberi 20.000. Tapi wanita tersebut, anak komsel saya ini, tiba-tiba digerakkan untuk memberi 300.000. Percaya nggak percaya, saudara? Dia juga kaget. Setelah dia kasih itu, besokannya tiba-tiba ada orderan yang masuk. Banyak sekali. Sampai jumlahnya lebih dari 100 kali lipat dari angka yang dia kasih ke pemulung tersebut. Saya nggak bilang Anda harus sekarang Anda cari orang pemulung, Anda kasih. Enggak. Tapi yang saya mau bilang adalah sikap hati. Pada saat Anda di situasi tersebut, sikap hati Anda itu yang keluar itu adalah sikap hati. Anda memberi karena ada hatinya. Nah, saya bersyukur anak komsel saya tersebut bisa digerakkan dan punya hati yang benar. 300.000 pada saat sekarang, kondisi sekarang besar, saudara. Dan dia give. Orangnya juga bukan orang-orang yang mapan besar, usahanya enggak, biasa kecil. Cuman digerakkan output. Dan tiba-tiba inputnya, berkatnya luar biasa. Saudara, di Overcomer, hidup kita adalah memberi. Anda di rumah masing-masing, coba. Kalau Anda minta Anda dapat orang untuk memberi Anda sesuatu, sudahkah Anda memberi? Perhatian Anda, kasih Anda, doa Anda. Ambil waktu dalam beberapa waktu ke depan, telepon satu dengan yang lain. Gimana kabarnya? Apa kabar kamu? Dengan itu dimulai dari hati. Kalau Anda belum punya, belajar, saudara. Saya mau belajar. Saya telepon, saya kunjungan. Pada saat-saat seperti ini saya tetap mau ada kunjungan setidaknya seminggu sekali untuk ke anak-anak komsel atau ke jemaat. Oke, saudara Overcomer, semua ada yang di rumah, kita akan memberi yang terbaik. Dan saya berharap di bulan Juni, di bulan nanti depan bulan Juni, kita gereja sudah bisa ngalamin ibadah secara live sama-sama. Semoga pemerintah memberikan space buat ibadah tetap bisa berjalan. Oke, saudara, stay safe, tetap di rumah untuk sementara waktu, dan tetap percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Have a great weekend semua Overcomer. Yes, kita sudah sangat diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan yang di bagian hari ini sudah sangat memberkati kita dan tidak ada firman yang kemudian dengan sia-sia. Amin. Firman itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa buat setiap kehidupan kita. Saatnya sekarang kita akan memberikan offering, persembahan yang terbaik buat Tuhan, karena kita percaya berkat yang terbaik sudah Tuhan sediakan juga buat setiap hidup kita. Bapak-bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan bisa langsung melakukan transfer ke rekening pada layar berikut ini. Selamatkanku dengan darah-Mu, kasih yang sempurna, berharga lebih dari hidup. Sungguh. Dan saya juga mengingatkan bahwa kita juga punya kebaktian anak yang tayang online jam 9 pagi sebelum servis online dimulai. So, Bapak-Bapak Saudara yang memiliki anak-anak bisa join juga di servis atau kebaktian anak-anak kita jam 9 pagi. So, saya mengingatkan kembali bahwa buat Bapak Saudara bisa stay tune tetap di Instagram kita di @overcomerchurch, atau juga Bapak Saudara bisa share video ini kepada teman-teman dan keluarga masing-masing. Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang telah pulihkan hidupku, Kau buktikan kasih-Mu dengan pengorbanan-Mu. Kau jadikanku berharga
bagimu. Darahmu yang telah bebaskanku, darahmu yang telah pulihkan hidupku, sempurna di hidupku, karya penebusan